tolong pikirkan baik-baik, jangan sampai nasibnya sama kayak aku. Indonesia, dunia Taiwan itu bagiku bukan yang pacaran, gonta-ganti pacar itu bukan, tapi memang merasakan benar-benar sengsaranya kerja di Taiwan. Nggak dipaksa majikan, melayani tetangga. Orang aku aja gaji nggak pernah dikasih secara langsung, nggak pernah dikasih cash gitu ya. Kalau misalkan aku kerja di rumah mereka, aku jadi kebiasaan dan aku seneng. Alhamdulillah. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Bobinita Sari Bok jelas orang apa kepemak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin alamin. Jadi alhamdulillah ini udah jam 9.41, itu jamnya nembak di pagar, di tembok, di dinding. Lah nyong ngomongin ke pribadi ya. Seperti biasa ini Bobi sebenarnya udah selesai kerja, cuma akhir-akhir ini tuh Mbak Upi jarang sekali memvideokan kegiatan Mbak Upi di rumah ini. Sebenarnya tetap aku kerjakan karena pekerjaan utama aku itu adalah TKW, ngurusi mbahku, nyuci baju, nyapu, ngepel, lap-lap, bersih-bersih dan segala macam. Jadi jangan dikira Mbak Upi pegawainya ngevlog karena setiap hari ngupload video itu. Karena Mbak Upi itu ngeditnya gini, utamakan pekerjaan aku di sini menjadi seorang TKW. Jadi kalau misalkan lagi ada waktu, lagi istirahat itu baru aku kayak ngedit apa itu aku upload, aku jadwalkan gitu setiap hari. Dan hari ini ada jadwal nganter simbahku ke salon. Nanti habis dari salon simbah udah bilang mau ke BX Mart. Jadi katanya hari ini ada acara sembahyangan kalau nggak salah. Itu simbahku yang bilang sih, aku sih tinggal ngikutin aja gitu ya, daripada nanya-nanya ina-inu. Ya wis manut bae, namanya juga TKW gitu kan. Terus habis itu dari BX Mart pulang, berdoa di rumah. Aku pikir mau berdoa di taman situ, tapi Simba bilang berdoa di rumah, sembayangan buah gitu, nggak tahu lah ya, namanya orang sini sembayangnya ya seperti itu. Jadi yang belum pernah ke Taiwan semoga bisa membantu dengan melihat videonya Bobi, bisa mengira-ngira menjadi seorang TKW itu seperti apa sih gitu. Jadi bukan karena Bobi tuh mau pamer kehidupan Bobi di sini tuh, bukan, karena memang ingin sharing-sharing sama kalian. Ya tujuannya sharing-sharing, bukan untuk mencari perhatian gimana. Ya Allah, mbakku malah ngising guys nang kamar mandi. Dengar nggak kalian lagi ngentut? Aduh ya Allah panas banget hari ini. Jadi pakainya Bobi juga kayak gini, biarlah nanti keluar panasan wis ireng tambah ireng bodoh-bodoh. Biasa nih aku bakal nggawa tas gue sing isinya ada pampers, jaket, topi, celana enggak terapi masuk dina Kamis emang Taipei, jaket, topi, kacamata, pampers, minum, ndak simpen nang kene di celana. Minum jangan lupa, soalnya di luar panas banget. Ini tas aku sendiri di sini. Tasku murahan guys, 100 NT. Ke salon. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore. Jadi ini adalah lanjutan vlog dari yang pagi tadi itu. Nah kebetulan ini tuh udah sore, udah jam 3 lewat sedikit. Simbahku lagi tidur ya teman-teman. Tadi sebelum aku bikin vlog itu, aku habis nganterin simbah ke salon untuk cuci rambut. Itu adalah kegiatan rutin simbahku. Biasanya itu dicuci rambut itu seminggu ada 2-3 kali ya, tergantung kemauan simbahku aja sih. Habis itu aku ke PX Mart nganter simbah untuk beli buah. Acara sembayangan ya, hari ini ada acara sembayangan. Tapi mohon maaf aku nggak sempat nge-record acara sembahyang tadi karena mohon maaf tidak semua kegiatan aku rekam dan masukkan ke YouTube. Oke, habis itu habis nyabing sembahyangan aku tadi
makan. Nah hari ini aku makan pakai nasi bungkus ayam bakar. Itu aku tadi nitip sama teteh yang lantai 2, nitip ke warung Indo, nitip nasi bakar. Nah karena aku habis gajian ya makannya mangan dan enak gitu lah ya. Tapi mohon maaf sekali lagi aku juga nggak ngevideoin pas aku makan, aku nggak bikin konten mukbang hari ini. Nah di kesempatan sore hari ini Bobby mau cerita sama kalian, mau sharing, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau ke Taiwan. Nah sebelum ke Taiwan itu kan ini khusus banget yang masih non ya. Sebelum ke Taiwan kan biasanya melalui proses-proses di PT. Nah di PT itu biasanya kan ada pelajaran, pokoknya proses-proses awal pendaftaran sampai pelajaran, interview, PAP. Nah yang paling penting itu di bagian interview ya. Kalian itu meskipun udah lama di PT, tolong jangan buru-buru meskipun kalian memang sudah ingin mencari uang di negeri Formosa, mencari uang di Taiwan. Tolong pikirkan baik-baik, jangan sampai nasibnya sama kayak aku. Jadi aku dulu nasibnya bisa dibilang kurang beruntung ya. Jadi pas interview itu aku ditanyain nama, udah punya suami atau belum, udah punya pacar atau belum. Terus ditanyain juga mau jaga nenek enggak, mau jaga anjing enggak, bisa beres-beres kontrakan enggak, terus punya apa ya. Pokoknya ketat banget peraturannya waktu itu, dan aku juga di waktu itu tidak diperbolehkan memegang HP. Ya, jadi sampai aku tuh susah banget menelpon ke Indonesia setelah aku terbang ke Taiwan. Nah, bener banget ya pas nyampe di Taiwan itu kayak yang merasakan kerasnya Taiwan. Syahdunia Taiwan. Syahdunia Taiwan itu bagiku bukan yang pacaran, gonta-ganti pacar itu bukan, tapi memang merasakan bener-bener sengsaranya kerja di Taiwan. Bayangin aja itu aku di sana itu kerja ada 2 orang Indonesia. Ya, di sana aku tidak boleh berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi ya beruntungnya aku jadi bisa berbicara Mandarin dengan lancar meskipun baru beberapa bulan di Taiwan, karena yaitu aku dipaksa bisa bahasa di sana, yaitu positifnya ya. Nah di sana itu aku jaga nenek, tapi tidak 100% jaga nenek. Nenek aku dititipkan di panti jompo, pagi-pagi diantar ke panti jompo dan sorenya dijemput. Nah dijemput itu majikan lagi masak, aku bantu-bantu nyuci sayur, atau habis masak itu beres-beres dapur dan segala macam, sampai kayak malam banget itu tidurnya, dan ngurus anjing, mandiin anjing, kayak angon anjing itu keliling komplek rumah majikan di sana. Ya disuruh beol sama kencing itu di rumah komplek majikan di situ. Nah, itu belum cukup cerita sedihnya sampai di situ ya. Jadi aku dipekerjakan juga membereskan kontrakan. Ya kalau bagiku sih kerja capek nggak masalah, tapi ya sedikit keadilan lah buat kita gitu kan. Ya biar ada capeknya, ada senangnya gitu kan. Nah, beres-beres kontrakan oke lah, nggak apa-apa. Aku justru lebih seneng aku lebih seneng beres-beres kontrakan. Nah belum habis juga cerita sedihnya nih. Waktu itu ada salah satu tetangga yang mengetuk pintu depan rumah persis, itu mengetuk pintu dan minta sama majikan, kalian kan ada 2 pembantu, ada 2 TKW, boleh nggak saya pinjam salah satu TKW kalian untuk bekerja di rumahku. Nah di situ tetangga itu bayar majikanku, mungkin nggak tahu via transfer atau via cash, itu aku nggak tahu. Yang jelas namanya Taiwan itu nggak ada yang gratis ya. Jadi aku dipekerjakan di rumah tetangga, dipaksa majikan melayani tetangga. Nah dari situ bukan cuma 1, 2, 3 tempat, banyak sekali ya. Aku masih ingat jalan-jalannya itu ada di Manliao, itu saudaranya majikan perempuan, ada di depan rumah 1, ada di Cukwanglu, ada 2, ada di Yanpinglu, ada di Sitalu, semuanya banyak. Aku sampai kewalahan ngerjainnya gitu ya. Ada yang deket stasiun Shinsu ada. Alhamdulillah orang yang aku kerjain itu orangnya baik-baik semua, meskipun itu bukan majikan aku yang asli ya. Mereka itu baik-baik semua, dan aku cerita sama mereka kalau majikan aku tuh jahat ya. Mereka itu bisa main pukul, terus juga ngasih makan juga kayak gitu-gitu. Nah terus ada salah satu tetangga yang aku kerja rumahnya bilang gini, kan aku namanya itu di sana kan dipanggilnya Sari ya kan. Nah mereka tuh tanya sama aku, Sari, kamu itu kerja di sini ada bayaran tambahan nggak? Jawabku nggak ada, Ai. Orang aku aja gaji nggak pernah dikasih secara langsung, nggak pernah dikasih cash gitu ya. Tanda tangan gaji itu aja aku sampai 3 sampai 4, 5, 6 bulan itu baru tanda tangan gaji. Karena bagi mereka itu uang segitu sangat-sangat sedikit. Tapi bagiku kan karena aku orang yang nggak punya uang, bagiku ya banyak orang. Jadi
nggak pernah dikasih uang gaji, nggak pernah pegang uang gaji, nggak punya teman, nggak punya HP. Jadi aku bingung mau lapor kemana gitu kan. Dengan jalan ke agent, pernah lapor ke agent juga nggak ada gunanya gitu kan. Sampai aku ditanyain sama yang aku kerjaan rumahnya, kamu kalau misalkan finish kontrak kamu mau balik lagi ke sini nggak? Jawabku, nggak Ai, aku mau pulang aja karena aku kerja di sini itu nggak dapat apa-apa gitu kan. Aku cerita kayak gitu sama Ai yang aku kerjaan rumahnya. Ai itu tante lah, auntie gitu kan, banyak Ai kan. Mereka tuh sangat-sangat baik sama aku, dan kalau misalkan aku kerja di rumah mereka, aku jadi kebiasaan dan aku senang. Itu menjadi kebiasaan dan aku sangat-sangat senang, menikmati sekali. Terus kayak mereka tuh bagiku ya, mereka itu malah lebih baik dari majikan aku sendiri, karena mereka itu lebih bisa memanusiakan manusia daripada di rumah setiap hari dibentak, dikatain goblok, gila, segala macem. Sering banget kayak gitu, bahkan nggak jarang aku dapat pukulan gitu kan. Sering banget dipukul, dihukum, di apa segala macem, sampai barang pecah apa juga suruh ganti. Pokoknya udah bener-bener pengalaman paling menyedihkan di hidup aku ya. Jadi kalau untuk para calon TKW itu jangan pernah takut. Kalau misalkan mau ke Taiwan itu bener-bener dipastikan sebisa mungkin jangan sampai kerja di luar job kayak aku, jangan sampai ngalamin hal-hal mengerikan kayak aku. Bener-bener kayak ceritanya itu udah kayak apa banget lah. Pokoknya calon TKW itu harus berani. Kalau misalkan majikan bilang kerja maksudnya kan biasanya kan kalau kerja di Taiwan atau dimanapun itu biasanya kan ada perjanjian kerja. Itu dibaca dulu dengan teliti, dibaca, itu kerjanya apa aja. Nah, misalkan kalian pas nyampe di rumah majikan, itu kalau misalkan kalian disuruh kerjanya di luar job, jangan mau, karena itu sudah menyalahi aturan. Ya, itu sudah sangat-sangat menyalahi aturan. Jadi kalau misalkan kalian lapor ke Depnaker, itu mereka bisa kena denda sebenarnya. Cuma waktu itu aku kendala itu tidak punya HP. Bahkan telepon ke orang tua aja dipersulit. Telepon ke orang tua itu harus pakai telepon mereka. Udah gitu sinyal di Indonesia kan jelek banget, nggak bisa ditelepon. Akhirnya ya pulsanya cuma habis di jalan, nggak ada suara, nggak ada apa. Beda sama sekarang ya, alhamdulillah aku sekarang bisa kerja capek nggak apa-apa, bisa ngevlog, bisa sharing-sharing sama temen, bisa telepon keluarga dengan leluasa gitu ya, alhamdulillah. Tapi perlu kalian ketahui, aku di sini ngevlog itu bukan pekerjaan utama ya. Pekerjaan utama aku itu ya bekerja di majikan, bukan main YouTube terus nggak ingat kerjaan. Itu enggak, kerjaan aku semua aku kerjain, nggak aku biarin gitu ya, tetap kerja seperti biasanya. Jadi semoga pengalaman aku itu menjadi pengalaman juga untuk teman-teman di luar sana. Pokoknya jangan mau kerja di luar job kayak aku, karena itu sudah menyalahi peraturan. Gak tahu kenapa dulu kok nggak ada yang nangkep aku gitu ya. Coba kalau ada yang nangkep, mungkin aku hari ini udah nggak di Taiwan kali ya, karena udah dideportasi. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah aku kerja sesuai job sih. Maksudnya majikan juga baik ya. Kalau cerewet-cerewet dikit sih ya udah biasa lah, namanya ikut orang. Cerewetnya asal masih wajar dan nggak main tangan, itu bagiku udah oke banget. Dulu main tangan itu udah menjadi makanan sehari-hari. Nggak bisa bahasa dipukul, nggak bisa kerja dipukul. Pernah aku lagi jongkok, ngepel lantai lagi jongkok tuh dipukul kepalanya, plak gitu ke belakang. Aku sampai jatuh ke belakang dulu, sampai ya Allah, astagfirullah, ini manusia bukan, aku ini manusia gitu kan. Aku kesini juga resmi, bukan apa gitu ya. Makanya aku tuh suka kasihan sama teman-teman yang memang nggak bernasib kurang baik. Jadi mengingat masa lalu gitu, flashback. Jadi untuk pihak-pihak PT juga jangan asal ngasih job lah, diselidiki dulu ini majikan baik nggak gitu ya. Terus pas yang kedua kalinya ini, yang di Junan, bukan yang di sini. Kalau yang di sini kan ketiga kali. Yang di Junan itu kan aku masuk PT lagi setelah pulang ke Indonesia 2 minggu. Aku langsung daftar lagi ke PT ya, karena aku nggak punya uang, beneran nggak punya uang. Terus daftar ke PT 2 minggu, pas proses di sana aku tuh sama sekali nggak diinterview apa-apa gitu. Upi, kamu mau nggak kerja ini? Dekan nenek di daerah Mioli Junan. Aku ya iyain aja. Nah, aku tanya sama agensinya, ini beneran aku jaga ini, awas ya kalau misalkan aku kerja di luar job dan majikannya galak itu aku nggak mau gitu kan. Akhirnya alhamdulillah aku di Junan itu bener-bener dapet kayak yang kerjaan tuh kayak dari makan siang sampai jam 5 itu tidur.
tidur, masak juga cuma buat nenek, santai banget kerjanya. Alhamdulillah, nggak tahu rezeki dari Allah mungkin ya. Cuma di sana ya sedikit pelit karena memang aku dikiranya mungkin cuma hidup berdua cukup kali ya, segini 1.000 seminggu gitu kan. Cuma aku nggak enaknya karena mereka tuh baik, jadi aku nggak pernah ngomong sama agensi. Nah kalau di sini bagiku ya, menurut aku di sini tuh lumayan cerewet, tapi di sini semua serba kecukupan, dari beras, sayuran, makan kenyang, apa segala macam. Alhamdulillah, gaji juga nggak pernah telat. Itu di sini. Ini aku tadi habis makan kekenyangan kali ya, jadi ada gitu tadi. Jadi begitulah aku teman-teman, jadi flashback untuk menjadikan pelajaran untuk teman-teman calon TKW Taiwan. Jangan sampai bernasib sama kayak aku, jangan mengiya-iyakan semua yang ditanyakan sama majikan. Jangan karena pengen cepat terbang mengiyakan semua. Nggak apa-apa dibilang pilih-pilih job, nggak apa-apa, biarin aja. Karena kita di sini bener-bener mencari yang namanya kerja itu juga butuh tenang, bukan mentang-mentang bayar gaji gede mereka seenaknya itu, bukan. Jangan kayak gitu, nanti bisa-bisa gila sumpah di Taiwan. Dulu saya hampir gila, kayak ditanya itu diem, dimarahin diem, ketawa. Aku dulu kayak yang ini antara sabar dan goblok beneran. Aku dulu, kamu kok dimarahin kok diem aja, kamu dimarahin kok senyum-senyum aja, kamu kok gini, bukannya ngedengerin malah senyum-senyum. Lah itu karena aku saking bingungnya nggak bisa bahasa. Tapi herannya gini, aku di PT itu bisa bahasa, bahkan aku sampai menjadi cecek kelas. Di kelas itu aku menjadi cecek kelas, bahkan Lause itu sampai mengira aku udah ex Taiwan, padahal aku belum ex Taiwan. Tapi karena mungkin waktu itu masih kecil dan otaknya itu masih encer. Kalau sekarang udah madet, udah banyak pikiran. Dulu masih encer, belum mikir apa-apa, jadi belajarnya itu cepet aja. Sampai aku dikira emang udah ex Taiwan kok masih belajar gitu kan. Aku dikira bohong, enggak loh, saya masih non gitu kan. Ternyata pas aku sampai di Taiwan bener-bener itu berubah 180 derajat. Belajar iya belajar di PT, tapi belajarnya bisa belajar di PT sama kenyataannya itu beda bahasanya. Jadi di Taiwan pas pertama kali itu bingung, kayak orang bego, mau ngomong takut salah, nggak ngomong gregetan gitulah, perasaan masih baru gimana sih ya. Pokoknya pengalamannya itu bener-bener barbar banget, susah untuk dilupakan. Bahkan nih untuk alamat majikan yang kurang ajar itu, aku masih ingat dengan jelas rumahnya di mana. Kalau misalkan aku hari ini disuruh ke sana, aku juga tahu alamatnya di mana. Masya Allah banget. Jadi teman-teman di luar sana, untuk para calon TKW semoga sukses. Ingat anak istri di rumah, ingat suami di rumah ya. Ini untuk calon TKI, ingat anak istri di rumah. TKL maksud aku, ingat anak istri di rumah. Untuk calon TKW ingat suami dan anak di rumah. Jangan apa ya, pokoknya tak doain kalian sukses semuanya, jangan sampai kayak aku. Kalau sekarang aku alhamdulillah ya udah bisa beli sawah, udah bisa punya rumah. Jadi kerja di Taiwan baru kali ini ada hasilnya. Kalau dulu pas pertama itu benar-benar kayak pemanasan. Itulah pemanasan aja. Kalau sekarang alhamdulillah udah memetik hasilnya dari kesabaranku, alhamdulillah ya teman-teman. Tak doain semoga sukses, jangan bernasib sama kayak aku. Dan kalau seandainya kalian mendapat perlakuan tidak baik dari majikan, kalian bisa telepon ke 1955, itu bebas biaya. Itu yang khusus di Taiwan. Kalau untuk negara lain Bobby kurang tahu, silahkan kepoin di channel TKW Hong Kong atau TKW Singapura atau TKW manapun. Kalau Bobby ini khusus TKW Hong Kong, khusus TKW Taiwan maksud aku ya, pas dulu. Jadi kalau untuk informasi lain kalian bisa kepoin di channel lain. Kalau di channel sini Bobby bisa memberikan informasi sedikit-sedikit lah sama kalian. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Bobby mau istirahat dulu, mau pamit sama kalian. Tak doain sekali lagi semoga kalian sukses. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.